Ada Zoom. Baik, acara berikutnya adalah tausiah. Subuh ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Burhan bin Yunus, Haji Yunus Mohan dari Pondok Haruniyah. Beliau adalah Ketua IKADI Kalimantan Barat. Kepada Pak Haji Burhan MPDI dipersilakan. Sip aja. Yang mana yang bagus? Iya, bagian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami muliakan serta kami hormati dan kami banggakan Bapak-bapak para pengurus Masjid Al-Falah, Masjid Agung Al-Falah, masjid yang agak cukup tua ya di Kalimantan Barat ini. Jadi kalau kita mendapatkan tugas khatib atau tausiah di masjid ini, kalau tidak betul-betul niat, bisa bergegar. Kemudian seluruh jamaah yang hadir, bil khusus Ketua Sajadah Fajar, Bapak atau Kakak. Kalau istri saya manggilnya Kak Munir. Kalau saya manggilnya Bapak, karena penjabat ya. Bapak Dr. Andes Haji Munir ya, yang selalu mensupport kami-kami yang muda-muda ini untuk selalu bersemangat. Ya, walaupun begini-gini, saya juga pernah ikut itu apa namanya PEI, PEI yang tidak tercatat sebagai anggota tapi ikut di masa tahun 80-an. Ya, alhamdulillah dapatlah pengalaman-pengalaman apa namanya basic leadership training, apa itu macam bai'ah gitu kan. Nah, itu pengalaman dari istri saya, kami terapkan juga di pondok kami itu. Alhamdulillah, terima kasih para jamaah haji, jamaah umrah yang hadir, jamaah salat subuh. Alhamdulillah kita telah memasuki hari ini hari ke-8 atau ke-9 ya. 8 bulan Syawal. Masih ingat dalam benak kita bagaimana kita berada di bulan Ramadan, maka tugas kita hari ini adalah untuk beristiqomah. Istiqomah ini dalilnya banyak, tapi yang saya ingat ada dua ya, surah Al-Fussilat ayat 30, yang dimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzinu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia beristiqamah, ini akan turun malaikat dengan mengatakan kepadanya, janganlah takut, janganlah sedih, bergembiralah, wa abshiru bil jannati allati, dengan surga yang dijanjikan untukmu. Kemudian kalau kita tanya kapan ayat ini berlaku gitu, ini saat menjelang kematian kita. Di dunia ini juga sudah dibisikkan malaikat, saat menjelang kematian kita akan dikhabarkan berita ini ya, orang istiqamah. Kemudian di dalam kubur juga didukung oleh dalil-dalil yang lain, seperti dalil tentang fadilah surah Al-Muluk, kita akan dihibur. Di akhirat nanti orang istiqamah itu akan dinaungi dengan namanya syafaat, baik syafaat Al-Quran, syafaat selawat, dan syafaat yang lainnya, syafaat puasa. Kemudian sampai di mizan, sampai di pembagian kitab, sampai di syirat, sampai ke surga, orang istiqamah itu akan diberikan kabar gembira ya, wa abshiru. Jadi ini PL-nya PL amar, wa abshiru, bergembiralah. Jadi walaupun kata PL amar ini berlakunya nanti ya, tapi didukung oleh ayat-ayat yang lain bahwa orang yang istiqamah itu akan selalu hilang rasa takutnya, hilang rasa sedihnya ya, kemudian akan dikabarkan berita gembira saat kematiannya.
kemudian dalam alam barzah, kemudian di akhirat nanti. Kemudian di dunia ini kalau kita melihat juga di dalam Al-Quran surah Jin ayat 16. Fadilah dari istiqamah itu adalah walau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Bahwasanya jika kami, kata ini tentang surah Jin ya. Jin mengakui di dalam ayat ini, kalau kami berada di jalan yang istiqamah, jalan yang lurus ya, maka akan diberikan pada mereka ya, yaitu ma'an ghadaqa, air yang tercurah ya, yang subur, air yang menyuburkan. Air ini dalam bahasa Arab selalu banyak sebagai simbol ya, simbol kemewahan. Kalau di Arab itu airnya susah, Bapak Ibu sekalian. Jadi Allah selalu mengatakan di bawah surga ada sungai. Maka impian daripada orang-orang Timur Tengah sana adalah mereka punya rumah dan punya kolam renang ya, punya sungai gitu yang mengalir. Mereka tidak akan bisa mendapatkan itu karena itu hanya dimiliki oleh orang-orang kaya gitu. Makanya ini simbol kemewahan, simbol kekayaan. Untuk orang yang istiqamah akan Allah berikan ma'an ghadaqa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, apa yang perlu kita istiqamahkan ini? Jadi saya menemukan beberapa kajian. Alhamdulillah saya diberi kesempatan pada hari ini oleh Bapak Haji Munir. Saya menawarkan pada Pak Haji Munir kapan saya diberi jadwal di Sejadah Fajar. Rupanya langsung sama beliau hari ini. Dan insya Allah Pak Haji, ini saya rekam Pak Haji, saya izin rekam, nanti akan saya siarkan di TV Kadi Kalbar. Nanti boleh juga membuatkan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri pada Kamis ini. Nanti kita siarkan ke seluruh Indonesia juga, karena kita punya IKADI jaringannya ke tingkat nasional. Apa yang perlu kita istiqomahkan? Bapak Ibu sekalian, ternyata prestasi kita di bulan Ramadan itu teramat luar biasa. Kita pada saat bulan Ramadan itu telah banyak mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran, mengaktualisasikan firman Allah. Dan pada saat bulan Ramadan itu kita adalah orang yang mempraktikkan sebagai Al-Quran, menghidupkan Al-Quran, atau kita sebagai Al-Quran hidup. Kalau Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Quran hidup atau Al-Quran berjalan, teori-teori ini disampaikan pada saat bulan Rabiul Awal, peringatan Maulid. Ternyata di bulan Ramadan itu Bapak Ibu sekalian, kita langsung mempraktikkan, diberi oleh Allah kesempatan mempraktikkan menjadi Al-Quran hidup. Bagaimana ini? Berapa ayat yang kita praktikkan? Banyak. Yang pertama, ini yang harus kita istiqamahkan ya, judul kita ini istiqamah ya. Yang pertama, kita diperintahkan puasa itu dari pagi kita imsak itu dari subuh ya, menjelang azan kita imsak. 1 atau 5 ayat Quran yang kita jalankan satu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hari itu kita terasa sekali kalau berpuasa itu seharian itu adalah kita menjalankan 1 perintah atau 2 perintah, 3 perintah atau 4 perintah atau 5 perintah ayat Al-Quran. Tentang puasa itu ada 5 ayat. Pertama, Al-Baqarah 183, 184, 185, 186, 187. Berlaku hari itu. Kita menjalankan Al-Quran 5 ayat hari itu. Ya. Kita adalah Al-Quran berjalan pada hari itu. Ini prestasi yang luar biasa. Kita adalah pelaksana akhlakul Quran. Kita adalah hari itu Quran hidup. 5 ayat kita jalankan. Itu pertama. Udah selesai belum? Kemudian kita pergi salat. Salat adalah perintah Allah. Baik salat zuhur, salat sunnah, salat tarawih, salat tahajud, semuanya ada dasar hukum. Semua adalah ayat Quran. Misalnya tentang tarawih. Tarawih itu adalah bagian daripada salat malam. Perintahnya ada di mana? Perintahnya ada di Al-Muzammil ayat 1 sampai 9 misalnya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila. Auzil alaihi warattilil Qur'ana tartila. Itu semuanya mengandung perintah salat malam. Sepanjang malam boleh, setengah malam boleh, atau sepertiga malam boleh. Manakala Bapak Ibu salat tarawih, kemudian itu adalah akhlak Quran. Setengah jam kah, 1 jam kah, atau 2 jam kah kita berdiri salat malam itu adalah akhlak Quran. Bapak Ibu sekalian, akhlak Quran. Jadi kita dikepung oleh nilai-nilai Quran pada Ramadan itu. Habis kita salat,
Kita pun berzikir. Alhamdulillah tadi sebenarnya zikir kita ini populer ya, yang dibacakan disambung oleh Bapak Pak Haji tadi. Ya Latif, ya Latif, ya la ilaha illallah. Itu semuanya ada dasar Al-Qur'annya. Tentang la ilaha illallah, tentang zikir, perintah Allah dalam Al-Qur'an. Surah Ahzab, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kita berzikir Al-Qur'an. La ilaha illallah fa'lam annahu la ilaha illallah, surah Muhammad ayat 19 ayat Quran. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu ayat Quran yang kita baca tuh. Saat itu kita adalah berakhlak Al-Quran. Man qala la ilaha illallah fi akhir kalamihi dakhala jannah, jaminan dari Allah, dari Rasulullah. Barang siapa yang akhir kata-katanya, akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhala jannah, masuk surga. Karena dasarnya Al-Quran. Makanya jangan malas-malas zikir la ilaha illallah. Macam-macam model ini zikir ini. Kalau jumlah hitungannya sepontianak ini Masjid Al-Ashraf itu sampai 300. Kalau Bapak pernah zikir la ilaha illallah di Masjid Al-Ashraf, saya pernah ikut acara di sana ya, pas acara di sekolah. Ikut sholat asarnya 300. Karena kami ada acara lagi, kami tinggalkan. Saya tanya berapa kali ini? 300. Saya ambil 60 ya, saya tinggalkan lari. Karena masih ada acara. Zikir la ilaha illallah itu ada jaminan masuk surga. Yang akan kita inventarisir adalah bahwa tatkala kita berzikir, kita sedang menjalankan akhlak Al-Quran. Baiklah Bapak Ibu di bulan Ramadan, ini yang istiqamah masjid, pergi ke masjid, sholat 5 waktu, ya kan? Subuh-subuh keliling, ya kan? Ini berjihad. Ada beberapa ayat Quran yang tercover di sini. Pergi berjihad, ya, dari satu titik ke titik yang lain. Tujuannya apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ini dakwah bil hal. Ya. Saya kalau jadi tuan rumah dari Sajadah Fajar di Masjid Arunia, saya tetap ngajak orang-orang yang lain, yuk ramaikan, bantu. Malulah ini kalau tak ramai. Tamu aja yang ramai, Sajadah Fajar ramai, tapi kita tak ramai. Ini dakwah bil hal. Udah yang ke 6.000 ke Pak Haji. 338. Jadi menginspirasi 6.000? 6.038 kali itu. 6.700. 348. 6.348 menginspirasi, ya. Kehadiran Bapak Ibu jamaahnya, ya, jamaah Sajadah Fajar ini menginspirasi. Ini dakwah nih, ayat Quran nih. Subuh-subuh udah bangun. Akibat daripada harus keliling ini, mesti bangunnya lebih awal. Tidurnya tidak berani malam-malam. Kayak tadi malam saya Pak Haji tidur habis mengisyak tuh jam 8 dah tidur, bangun jam 2. Sedanglah bangun jam 2. Nak pergi tugas Sajadah Fajar. Kalau terlambat. Nah ini semua rangkaiannya adalah lalu kita bangun awal salat tahajud misalnya ayat Quran, akhlak Quran. Lalu kita nunggu waktu selesai tahajud istighfar ayat Quran. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Surah Nuh ayat 11. Istighfar ayat Quran, ya. Apalagi salat malam wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Salat tahajud itu akhlak Quran. Banyak Pak prestasi Bapak-bapak, ibu-ibu selama Ramadan itu yang harus kita pertahankan. Baiklah, pengurus masjid. Pengurus masjid ini berupaya memakmurkan masjid, mencari ustadz ceramah, mengadakan taklim, kemudian jaga kebersihannya, marbotnya dicarikan uang, digaji, dibersih. Ini masjid sebersih ini nih Pak, tidak mungkin didapat kalau tidak ada uang biaya operasionalnya. Kalaupun ada tenaga lillahi ta'ala, alhamdulillah. Ini pemakmur masjid ini juga termasuk pengurusnya, imamnya, muazzinnya, jamaahnya sedang berakhlak Al-Quran. Innama ya'muru masajid Allah. Ya, itu ayat Quran dalilnya. Jadi kita akhlak Quran terus nih. Kita mencontoh Nabi. Kemudian duduk-duduk ini mendengarkan majlis taklim ini. Ya, mendengarkan tausiah tiap pagi Bapak Ibu berjuang nih. Saya lihat, saya ikuti dalam Zoom. Kadang-kadang tak terlupa. Pengen ngenyan nak tertidur kadang tu. Lupa lah cerita Zoom. Untung beliau ni rajin. Hari ini udah seminggu tak ada yang ngirim-ngirim. Saya pula mencari di grup tu ada kemarin tu. Saya pula masuk. Nah ini harus dibiasakan.
memaksakan diri dengan hal yang baik ini, akhirnya yang baik itu akan memaksa kita untuk ikut. Kemudian apa dalilnya? Dalilnya banyak. Yang duduk mendengarkan satu bab pengetahuan itu misalnya surah ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu allazi yarfillahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Duduk mendengarkan ilmu pengetahuan, Bapak Ibu sedang berakhlak Al-Quran. Jihad ini, ya. Duduk mendengarkan satu bab pengetahuan itu lebih baik daripada salat sunnah semalam suntuk. Kalau salat sunnah semalam suntuk, Pak Ahmad ya, ini dosen saya dulu nih. Dosen di Universitas Terbuka, dapat saya gelar AMD oleh beliau. Ahli muda olahraga. Alhamdulillah mau lanjut S1, terbelok ke IAIN, jadi S1-nya di IAIN. Ini duduk mendengarkan satu bab pengetahuan lebih baik daripada salat sunnah sepanjang malam. Ini akhlak Quran. Kemudian Bapak Ibu apalagi dampak yang lainnya dalam Ramadan itu kita berinfak, berzakat, bersedekah, akhlak Quran. Ya. Banyak dalil-dalilnya surah Taubah, khudz min amwalihim tutahhiru. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Terus ayat Quran tuh mengambil tuh berarti amil. Yang tukang ambil tuh ayat Quran, menjalankan ayat Quran. Yang memberi juga ayat Al-Quran, ya. Wa aqimis shalah wa ita'iz zakat. Itu surah Nur. Salat dan bayar zakat kata Allah. Bayar zakat ayat Quran. Beri makan takjil, wa yutimuna ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Surah Al-Insan. Kita menyiapkan makan takjil berbuka Al-Quran ibu-ibu. Ya. Kemudian berbusana, ibu-ibu, bapak-bapak menutup aurat, itu ayat Quran juga. Tak lepas itu udah biasa dah. Kayaknya udah biasa dah disampaikan nih. Tapi kalau kita hubungkan dengan bahwa itu ayat Quran, maka kita adalah pribadi Al-Quran. Jadi kadang-kadang hal biasa yang kita lakukan itu kita anggap sepele. Ya, ini biasa apa? Padahal itu ayat Quran. Misalnya lagi, Bapak Ibu, selama ibadah puasa, ya, menjauhi kemaksiatan, menjauhi pembicaraan yang tidak benar, olok-mengolok, itu surah Al-Hujurat berlaku dalam diri kita itu. Misalnya ayat satunya, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samiun alim. Wahai orang beriman, janganlah kau mendahului Allah dan Rasulnya. Ketika kita berpuasa, kita mendahulukan perintah Allah dan Rasul daripada nafsu kita. Tidak mau kita makan. Ayat Quran berjalan. Surah Al-Hujurat berlaku pada diri kita. Dah, saya ikut sunnah Rasul. Kalau puasa anak-anak kan biasanya puasa tidur dari habis bangun subuh tidur sampai maghrib biasa tidur kalau anak muda ni, ya. Kemudian anak-anak biasa kan. Ada juga puasa sambil menghibur diri, main apalah game-game online gitu. Nah, ini tidak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul. Ada juga puasanya sambil nonton, ya. Scroll sampai 1 jam, 2 jam, buka TikTok, buka macam-macam medsos. Habis waktu percuma. Ini tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kita yang menjaganya dengan baca Quran, Al-Quran, dengan membaca selawat. Selawat juga innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pak Kasri udah ngambil selawat 40 Kiai Haji Abdul Rahim Muhammad. Dari baca tak tu Pak? Itu ayat Quran Pak. Kita baca selawat itu ayat Quran. Ini dasar jadi basic. Dan jadi surah Al-Hujurat itu banyak itu berlaku saat kita puasa itu yang harus kita pertahankan, yang itu kita istiqamah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum. Kita tentunya selama Ramadan itu menjadikan orang-orang beriman yang sama-sama ke masjid, khususnya jamaah Sajadah Fajar ini kita anggap saling bersaudara, ya. Kuat ikatan persaudaraannya. Alumni PI kuat, alumni Sajadah Fajar kuat, rasa hubungannya itu luar biasa. Inilah namanya menjalankan perintah Allah. Surahnya surah Al-Hujurat ayatnya ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun. Selama berpuasa kita tidak mau saling olok-olok, berarti berlaku ayat 11-nya. Ya ayyuhallazina amanu la yashar qaumun min qaumin asa yakuna khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum
wala tanabazu bil alqab. Berlaku kita tidak mau saling mengolok, laki-laki kelompok perempuan tak kita saling mengolok-ngolok, kita tidak mau umpamanya mencela diri sendiri dan kita tidak memanggil dengan panggilan yang buruk. Berlaku lagi ayat berikutnya 12 misalnya, ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ya, ila akhir ayat yang artinya wahai orang beriman, sungguh-sungguhnya berbanyak prasangka itu adalah dosa, ya. Kemudian janganlah kamu cari salah orang lain, janganlah kamu menceritakan salah orang lain atau ghibah. Selama Ramadan kita berlakukan ini untuk diri kita, tidak mau berburuk sangka pada siapapun saudara kita, kemudian kita tidak mau cari salah orang lain, kita tidak mau menghibah, berarti kita sedang berakhlak Al-Quran. Jadi luar biasa, pada akhirnya inilah yang harus kita pertahankan. Masih banyak yang lain. Kita tidak mau wala taqrabuz zina. Ya, tidak mungkin ada orang tua-tua yang mau mendekati zina lagi. Ya, ini berlaku nih. Selama kita menghindari zina, zina mata, zina telinga, zina pembicaraan, zina hati, dan zina yang sebenarnya, maka kita berakhlak Al-Quran. Makin sudah tua, makinlah kita tamu yang begitu, ya nak? Makin rajin berzikir. Nah, ini ala Al-Quran. Para jamaah sekalian, kalau kita mau kaji lagi lebih banyak ya. Termasuklah diantaranya menyayangi istri, menyayangi anak. Termasuklah ibu-ibu ya, saat bulan Ramadan itu, hubungan suami istri pun adalah kita sedang berakhlak Al-Quran. Jangan sampai pula selama Ramadan dulu istri tak mau disentuh, suami tak mau menyentuh karena dengan alasan untuk beribadah pada Allah. Padahal Allah mengatakan surah Al-Baqarah ayat 187, uhilla lakum lailatus syami rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya. Jadi hubungan suami istri pun di malam-malam Ramadan itu adalah akhlak Al-Quran. Kalau ada yang menolak, berarti kan durhaka pada Allah dan durhaka pada suami. Ya. Suami pun kalau mengabaikan durhaka pada Allah dan membuat istri kecewa juga dosa. Nah, makan, apakah makan sahur itu akhlak Al-Quran? Ya. Makan sahur itu surah Al-Baqarah ayat 187 itu ya, lanjutkannya. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana basyiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu. Makanlah dan minumlah. Ketika kita makan sahur itu juga akhlak Al-Quran. Jangan pula sombong tak mau makan sahur. Salah juga ya kan. Ketika kita makan akhlak Al-Quran. Ibu-ibu yang masak akhlak Al-Quran. Apakah ibu-ibu masak itu perbuatan tidak betul? Itu kan perbuatan baik. Nah, kata Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Menyiapkan makan sahur supaya berselera, menyiapkan makanan buka supaya berselera suaminya, anaknya, itu adalah luar biasa. Kadang-kadang waktu sahur itu bukan waktu yang tepat untuk makan, biasanya gitu. Jadwal kebiasaan perut lapar itu jam 11 atau jam 12 siang. Diminta oleh Allah makan waktu sahur. Dicontohkan oleh Rasulullah makan waktu sahur 30 menit sebelum azan. Akhir waktu itu. Di akhir waktu sepertiga malam. Saat tidak berselera, kita disuruh makan. Dan oleh ibu diolah makan, dipanaskan, diapakan supaya berselera makan. Ibu yang memasak ini juga akhlak Al-Quran. Nah, inilah para jamaah sekalian. Pada akhirnya ini yang harus kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan setelah Ramadan ini. Kita menjalankan hidup kita sehari-hari dengan didasari adalah perintah Allah dalam Al-Quran. Inilah yang dimaksud dalam firman Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Islam itu apa? Dasar hukum Islam itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Tatkala kita menjalankan Al-Quran dalam kehidupan kita ini dan mencontoh hadis-hadis Nabi dalam secara teknisnya, maka kita menjadi seorang Muslim dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan beragama Islam, dalam keadaan salah satu ayat Quran yang kita amalkan. Misalnya ada yang meninggal dunia sedang berzikir, la ilaha illallah, alhamdulillah, satu ayat Quran. Banyak contoh di medsos, misalnya ada yang meninggal dunia tengah membaca ayat Quran. Yang sering kita lihat tuh surah Al-Muluk tuh.
Tabarakalladzi biyadihi, tengah membaca surah Al-Mulk meninggal dunia. Meninggal dalam keadaan melaksanakan perintah Allah, Al-Quran. Kalau orang tua saya dulu, Haji Muhammad Yunus Muhan, meninggal sedang taklim ya Pak Mulis ya. Sedang taklim di Masjid Al-Khalifah, sedang ngajar. Baru mulai ngajar, datang sakit. Ya. Mengajar Al-Quran, mengajar agama adalah perintah Allah. Iqra. Ini mudah-mudahan beliau syahid fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Dan oleh karenanya barangkali prestasi ini nanti akan kita gali lagi lebih banyak ya. Dan mudah-mudahan kita berpegang teguh pada apa yang telah kita capai ini ya, dengan istiqamah tadi, istiqamah melaksanakan Al-Quran, Al-Quran ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau pengen nengok bagaimana, pengen merasakan bagaimana praktek Al-Quran hidup, Bapak Ibu sudah merasakannya selama Ramadan itu ya. Kalau lebih khusus lagi, pengen benar-benar detail, pengen benar berlanjut, yang lebih lama rasa Al-Quran hidup tuh puasa aja. Kalau puasa tuh otomatis Bapak Ibu, puasa Syawal atau puasa Ramadan kemarin, sekarang lanjut puasa Syawal. Begitu kita puasa otomatis kita terkunci dengan Al-Quran dari jam imsak sampai berbuka. Makanya nikmat puasa itu. Orang yang meninggal dengan berpuasa itu subhanallah ya. Pasti syahid fisabilillah insyaallah. Mati sedang menjalankan ketaatan pada Allah. Nah bagusnya banyak-banyak berpuasa kita nih. Biasakan paksakan berpuasa karena lama, intervalnya lama. Lama ini kan. Nah, kalau bicara tentang hubungan suami istri kita nikah, ini juga ala Al-Quran. Dari awal pernikahan, bisa tidak bisa sampai kematian, ini juga ala Al-Quran. Jadi ibadah yang paling lama itu adalah pernikahan. Dan itulah ayat Quran, ayat Qurannya surah Nur misalnya. Ya. Fankihu ma tabalakum minan nisa, nikahilah kamu seorang wanita dari wanita. Itu banyak itu ayat Quran yang menjelaskan tentang pernikahan. Demikian yang dapat kami sampaikan sebagai kesimpulannya Bapak Ibu sekalian dan para jamaah, bahwasanya prestasi kita di bulan Ramadan teramat luar biasa. Inilah wajah-wajah orang-orang yang berakhlak Al-Quran. Buktinya, ya salah satu contohnya hadir di masjid ini untuk salat ada Al-Quran dan banyak lagi yang lainnya. Ya. Dan mudah-mudahan kita dapat mempertahankannya istiqamah ya, di jalannya sehingga wafatnya kita dihibur oleh para malaikat. Kematian kita saat berada di alam barzah dihibur oleh malaikat dengan berita surga. Kemudian di akhirat nanti diberi syafaat oleh Al-Quran, oleh puasa dan oleh salawat kepada Nabi. Juga di syurat nanti timbangan dibagikan kitab dari tangan kanan. Amma man utiya kitabahu biyaminihi ya. Diberi kitab dari tangan kanan. Amin ya rabbal. Begitu nanti jalan di syurat ya, selamat ya sampai ke surga, bebas dari api neraka. Yang lebih penting lagi adalah bertemu dengan Allah, melihat wajah Allah. Kemudian lebih hebat lagi ya, bertemu dengan Allah itu kenapa? Karena Allah menjanjikan al-saumu li wa ana ajzi bih ya. Puasa itu untukku. Ini janji Allah untuk orang yang berpuasa ini, bertemu dia nanti baru diberikan nikmat khusus, tak tahu apa bentuknya. Bertemu Rasulullah, wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Nah, ini juga janji daripada Allah. Barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, ketika kita menjalankan Al-Quran, kita taat pada Allah dan Rasulnya, maka kelak akan dikumpulkan bersama para nabi, syuhada, siddiqun wa syuhada, al-salihin, kita bersama orang saleh di surga nanti. Amin semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Al-Ustaz Haji Burhan TPDI. Pegang. Berikutnya adalah sambutan dari Masjid Agung Al-Falah. Sambutan pas. Ada pesan amanah dari Ketua Sajadah Fajar? Oh, tidak ada. Besok insyaallah di Masjid Al-Ikhlas